Pemirsa, seorang pemuda mengamuk dan menyerang sekumpulan remaja yang sedang nongkrong di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 3 orang terluka, 1 diantaranya harus dibawa ke rumah sakit akibat luka bacok serius di bagian wajah. Terekam kamera pengawas, seorang pemuda berjaket orange dan memakai helm menyerang sekumpulan remaja yang sedang nongkrong di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah remaja berlari menyelamatkan diri saat pelaku mengamuk dan menyerang secara membabi buta dengan senjata tajam jenis celurit. Akibat kejadian ini, 2 remaja alami luka bacok di pinggang dan punggung, sedangkan 1 warga alami luka serius pada wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, pelaku datang bersama 6 rekannya berponcengan motor. Namun, hanya 1 pelaku yang melakukan penyerangan. Pelaku bahkan merusak warung sembako. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga pelaku beraksi dalam kondisi mabuk dan mencari kekasihnya yang sedang terlibat pertengkaran. Mengacungkan senjata tajamnya ke tiang listrik dan hampir mengenai anak yang nongkrong tadi. Kemudian anak-anak tersebut lari, dikejar. Setelah itu ada warga yang memang terkejut dengan keramaian tersebut. Warga melihat ada kondisi apa di luar, ternyata warga yang nongol itu malah yang kena hantaman bacok dari pelaku itu. Ada teriak-teriak sambil dia menanyakan ceweknya di mana, karena diduga mungkin karena minum alkohol, mencari ceweknya nggak ada sehingga dia membabi buta mengamuk. Siapa dan warga yang keluar yang melihat diserang sama dia. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan kini dalam pengejaran. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar aksi teror senjata tajam tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh WNA asal Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku mengaku mengeksekusi korban dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah dari mantan istri korban. Polisi menangkap HW, eksekutor pembunuhan WNA asal Korea Selatan, beberapa waktu lalu di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat bekerja di toko material di wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Sempat mengelak, pelaku akhirnya mengaku mengeksekusi korban dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah dari mantan istri korban SJ yang sudah lebih dulu ditangkap. SJ tega membunuh mantan suaminya karena sakit hati dan ingin menguasai harta benda milik korban. Ya, jadi untuk kronologis penangkapan terhadap saudari SJ itu pertama kita amankan. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa eksekutornya ada saudara HW, di mana saudara HW pada waktu itu penangkapan berada di rumahnya, sedang bekerja seperti biasa. Kemudian dia bekerja di sana sebagai di toko bangunan milik warganya. Ya, sempat terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban. Sebelumnya korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada 27 Mei lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya usai merayakan malam takbir Idul Adha. Korban tewas karena luka parah di bagian kepala. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi ditemukan tidak bernyawa di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya narapidana ini menjadi sorotan setelah gagal melarikan diri dari lapas pekan lalu. Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah dipenuhi oleh pewarta yang mendalami kasus tewasnya mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi. Tewasnya terpidana Anton Kurniawan di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya menjadi tanda tanya, sehingga jenazah harus menjalani visum dan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2026, Anton Kurniawan sempat berupaya melarikan diri dari lapas. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas dan yang bersangkutan kemudian ditempatkan di ruang isolasi.
Anton diketahui meninggal dunia oleh petugas yang melakukan pengontrolan rutin setiap jamnya dan diketahui pada pukul 11:30 malam korban sudah tidak memiliki respon ketika dipanggil dan korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai serta kondisi tubuh yang telah lemas. Pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Bukit Batu dan Polresta Palangkaraya. Pada sekitar pukul 3 dini hari, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna menjalani proses otopsi. Hasil sementara otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Diduga, warga binaan tersebut meninggal dunia akibat mengalami gagal jantung. Namun terkait laporan yang lebih spesifik akan dilakukan uji laboratorium. Keterangan, olah TKP dan lain sebagainya, jenazah baru dikeluarkan dari lapas sekitar pukul 3 pagi. Ya, pukul 3 pagi langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Ya, dari keterangan sementara dari hasil otopsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bias tadi, diduga bahwa ada gagal jantung di situ. Tapi terkait dengan laporan yang lebih spesifik kembali akan dilakukan uji laboratorium. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Anton Kurniawan diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Jalan Pasir Panjang, Palangkaraya sebelum diberangkatkan ke Wonosobo, Jawa Tengah guna dimakamkan. Pemirsa, pasca kebakaran hebat yang melanda Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, bantuan logistik terus mengalir dari berbagai pihak untuk para warga terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Dinas Sosial Provinsi telah menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Posko pengungsian telah disiapkan dengan berbagai fasilitas utama. Berdasarkan update data terbaru, tercatat sebanyak 8 orang warga mengalami luka-luka dan kini sudah mendapat perawatan medis. Kobaran api diketahui membakar sedikitnya 304 bangunan regenerasi. Sebanyak 679 jiwa harus kehilangan tempat tinggal dan kini bergantung di posko pengungsian. Meski bantuan terus berdatangan, sejumlah kebutuhan mendesak masih sangat diharapkan oleh warga di lapangan. Pasca kebakaran, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi titik pengungsian korban kebakaran Kemayoran di lapangan Yusuf Hamka, Jakarta Pusat. Rano menegaskan Pemprov Jakarta menyediakan sejumlah fasilitas di pengungsian yang akan membantu warga terdampak. Sejumlah fasilitas disediakan, diantaranya posko kesehatan, posko dukungan psikologi, dapur umum, 3 tenda pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran. Berdasarkan rekapitulasi sementara, kebakaran berdampak pada hampir 304 bangunan, 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Terdiri dari 326 laki-laki, 353 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 60 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil. Kita seperti teman-teman lihat sudah menyiapkan posko di lapangan Yusuf Hamka ini lengkap dengan pengungsi, ada posko kesehatan, ada dapur umum, kemudian ada posko dukungan psikologi untuk anak-anak. Nah, jadi Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan logistik, ya berupa makanan, matras, segala macam. Selain bantuan pangan, kami juga turut menyalurkan paket sandang pangan natura bagi masyarakat terdampak. Sekali lagi, mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir, agar masyarakat juga menjaga lingkungannya. Kalau ini selalu terjadi, pasti akan rugi bagi kita semua. Mengetahui kondisi terkini para pengungsi korban kebakaran di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya dan juru kamera Nova Dwi. Selamat siang Selena, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Apakah bantuan logistik sudah diterima oleh semua korban?
Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami di posko penanganan kebakaran Kemayoran pada hari ini memang sudah berlangsung pemberian bantuan mulai dari BPBD, kemudian BPBD Provinsi, kemudian juga bahkan TNI dan Polri yang bersinergi untuk membantu korban bencana kebakaran pada hari ini. Yang kemudian juga tadi dari Jalasan Asri TNI AL juga sempat memberikan bantuan berupa sembako sekitar ratusan bingkisan atau ratusan paket untuk para korban bencana pada kali ini. Posko pengungsian ini juga menyiapkan beberapa kebutuhan untuk para korban terdampak, yakni salah satunya adalah posko kesehatan, mulai dari kesehatan keselamatan dan juga kesehatan dalam psikologi mereka atau dari psikososial dari psikologi yang diutus dari Kemensos begitu. Kemudian tersedia juga dapur umum yang tersedia bagi warga yang terdampak pada kali ini. Untuk update data korban sampai saat ini terdapat sedikitnya 8 orang yang mengalami luka dan luka ini tergolong luka sedang dan sedang melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian kebakaran ini berdampak kepada 304 bangunan yang mana berdampak kepada 679 jiwa yang ada atau yang terdampak pada kebakaran pada kali ini. Dan sejauh ini yang dibutuhkan oleh pengungsi atau korban yang terdampak yaitu adalah pakaian layak pakai, kemudian juga alat mandi dan tentunya adalah pasokan makanan. Demikian Priska. Ya, terima kasih. Saya melaporkan langsung dari Kemayoran. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar melanda sejumlah SPBU di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibatnya puluhan truk dan angkutan umum terpaksa mengantri berjam-jam untuk mendapatkan solar. Antrean panjang kendaraan didominasi truk dan angkutan umum terjadi di SPBU Dusun Mulung, Desa Bogorjo, Kecamatan Merakurak, Tuban. Para sopir rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar bersubsidi agar bisa melanjutkan perjalanan. Antrean ini pun berlangsung hingga malam hari. Fenomena ini dipicu kelangkaan solar yang terjadi sejak 1 pekan terakhir. Selain harus mengantre, para sopir juga kesulitan mencari SPBU yang masih memiliki stok solar. Akibatnya jadwal pengiriman barang terganggu dan waktu tempuh perjalanan bertambah lama. Mereka berharap pemerintah segera menormalkan pasokan agar aktivitas tidak terhambat. Pemirsa, api misterius muncul di rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Lebih dari 1 rumah api bahkan muncul di sejumlah lokasi lain. Saya pengen ada foto. Pengen bersama. Api misterius di Padukuhan Kasuran Sleman, Yogyakarta masih terus bermunculan. Tak hanya muncul di 1 rumah, api ini kini kembali muncul di 2 rumah lainnya. Dengan total saat ini mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta kembali meninjau titik api. Rencananya UPNV Yogyakarta bakal melakukan perekaman geofisika di tempat munculnya api dan di wilayah sekitarnya. Untuk validasinya besok akan kita lakukan rekaman geofisika untuk ketahui sebaran batuan itu kemana aja di wilayah ini. Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof? Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang
diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu ano, atau batu lembu. Bukan yang pertama kali terjadi, beberapa bulan sebelumnya api juga muncul di dekat sungai. Bahkan sumur salah seorang warga juga sempat mengeluarkan bau gas. Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga karena Titiknya di mana aja? titiknya di mana-mana Mas. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka. Munculannya juga masih ada ya Mbak? Masih acak. Kemunculan api ini meresahkan warga setempat yang takut dapat membahayakan mereka. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, usai ruas jalan di Lenteng Agung ambles dilakukan perbaikan dan penutupan jalan. Saat ini jalan Lenteng Agung sudah mulai dibuka secara bertahap. Ruas jalan Lenteng Agung yang semula ditutup imbas jalanan ambles pagi ini mulai dibuka secara bertahap dan berjalan normal pada pukul 11 siang ini. Kepala Dinas Perhubungan Budi Awaludin mengatakan sebelumnya terjadi keterlambatan dikarenakan pelaksanaan fit and clear dari sumber daya air baru dilakukan pada jam 4 sore pada Senin lalu. Selama pengerjaan perbaikan berlangsung, lalu lintas dari arah Pasar Minggu dialihkan melalui Jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Jalan Muhammad Kafi dan Tanah Baru. Masyarakat tetap diimbau untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Warga Blora mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang diduga menganggap pembangunan jalan di Randu Blatung Blora tidak terlalu penting. Jawabannya jalannya ora penting. Ora penting, ora bermanfaat. Dipadakno karo Sragen. Loh, Sragen bayar pajak, Blora yang bayar pajak. Padha bayar pajak kabeh. Dalan bosok ngopeni lakoni lho, kuwi lho kata-katane mas-mase wis jojis. Bener kata-katane. Kecewa membuat warga Randu Blatung Kabupaten Blora Jawa Tengah menanami pohon pisang di Jalan Provinsi Ruas Randu Blatung Cepu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jawa Tengah. Makasih banyak. Warga protes saat Gubernur Lutfi menjawab pertanyaan jalan rusak dari Wakil Bupati Blora Sri Setiorini. Gubernur Lutfi menjawab pemerintah kabupaten harus bisa memprioritaskan perbaikan jalan yang memberikan efek langsung kepada masyarakat. Lutfi membandingkan dengan sikap Bupati Sragen yang memprioritaskan perbaikan jalan rusak yang menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Curhatan Wakil Bupati Blora Sri Setiorini soal jalan rusak di Jalan Randu Blatung Cepu dijawab Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Lutfi menjawab laporan jalan rusak viral itu harus dimitigasi, dilakukan pengecekan, disesuaikan dengan kemampuan. Cuman yang viral satu Bapak ini, Jalan Cepu, Randu Blatung Cepu. Jadi begini. Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan, dua, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nenggone apa? Jalan sing bolong. Katanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung kuping nenggone jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Okay? Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa, prinsip jalan kudu mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka, perlu apa, kita kasih pengertian dia, dan lain sebagainya. Oke? Jelas Bu? Oke. Sudah masuk IDT. Pemirsa, di tengah hujatan ternyata anggaran perbaikan di Jalan Cepu Randu Blatung sudah disiapkan. Kepala Dinas PUPR Jateng Henggar Budi Anggoro menjelaskan justru jalan yang disoroti sudah masuk dalam program penanganan.
Penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Radu Blatuk. Semuanya setelah selesai mereka melakukan aksi itu, langsung kita lakukan perkerasan dengan melakukan pemadatan dari material yang mereka kirim. Sudah kita lakukan, kemarin kita menggunakan baby roller dan juga menggunakan stamper. Dan itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama, ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana. Ini nantinya akan kita usulkan ke Impres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik. Jadi di Kabupaten Blora ini sebenarnya sejak tahun 2025 sampai dengan 2026 ini juga alokasinya sudah sangat besar. Kalau kita lihat panjang status jalan di Provinsi Jawa Tengah ini kan ada 2.440,12 km. Nah ini sedangkan untuk penanganan di Blora sendiri ini sampai dengan posisi yang kemarin ini sudah ditangani untuk ruas jalan sepanjang 45,3 km. Jadi sebenarnya angka itu adalah suatu angka yang sangat relatif sangat besar. Termasuk alokasi yang sudah masuk di Kabupaten Blora ini totalnya ada 45,86 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya dapat realisasi dengan baik. Di saat Gubernur Jateng meminta ada pemilahan prioritas pembangunan jalan, sementara Gubernur Shirley Djonda justru langsung menurunkan tim survei pembangunan jembatan saat mendapat keluhan dari seorang anak di media sosial. Inilah keluhan seorang anak perempuan yang memperlihatkan keterbatasan infrastruktur di daerahnya. Desa Nyonyivi, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Keluhan ini disampaikan di media sosial hingga membuat banyak anak tak bisa sekolah ketika dihantam banjir. Meski hanya di medsos, Gubernur Maluku Utara ini menanggapinya di kolom komentar dan langsung bergegas mengirimkan tim survei. Beda Lutfi, beda Shirley, beda lagi KDM. Seorang wanita mengeluh jalan rusak di daerah Cianjur. Keluhan ini juga ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bapak ini teh sekelas pakai motor NMAX ya. Pakai NMAX aja udah kegejlugan. Beginilah keluhan seorang warga Cianjur saat naik sepeda motor dan mengalami lintasan jalan rusak di Jalan Cikidang, kawasan Leles, Kabupaten Cianjur. Dalam unggahannya, wanita ini menunjukkan jalan tak rata, rusak, dan beberapa telah berlubang. Meski ini masuk ranah kabupaten dan bukan jalan provinsi, KDM membalas keluhan warga ini. Buat teteh yang cantik, terima kasih ya sudah menginformasikan jalan yang bergelombang. Dan saya sudah sampaikan ke Bupati Cianjur dan sudah menjawab tahun ini sudah teralokasikan di 2 ruas 1,8 miliar untuk dilakukan perbaikan sehingga jalannya tidak ajlug-ajlugan. Atur nuhun teteh, hati-hati di jalan. Dan kenapa juga atuh harus berpisah segala, ikutin aku aja. Sementara itu warga lain membagikan kondisi jalan di desanya. Jalan yang mulus dan tidak ada yang rusak ini berada di Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Meski hanya jalan kecil, namun pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama jajarannya tidak memilah-milih lokasi mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah sementara karyawan BGN tidak diizinkan masuk ke lokasi. Para karyawan Badan Gizi Nasional yang tidak diizinkan memasuki gedung masih berada di area gedung Badan Gizi Nasional di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sebagian karyawan BGN yang sudah terlanjur memasuki gedung diminta keluar dan menunggu di luar gedung BGN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Penggeledahan gedung BGN ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung.
Penggeledahan dilakukan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi. Dan hingga saat ini pihak BGN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan mengenai penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Masang bulu mata ya. Masang bulu mata ya. Masang bulu mata ya. Pemirsa, tak lama setelah perombakan pucuk pimpinan kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah Kejaksaan Agung. Karyawan BGN juga tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor selama penggeledahan berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini dari kantor BGN, kita ikuti laporan Anissa Rizkia bersama juru kamera Oki Mahendra. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung pada siang hari ini masih berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional. Informasi yang kami dapatkan sedari pukul 1:30 dini hari tadi, memang penjagaan ketat yang dilakukan oleh tim keamanan dari Kejagung ini tengah bersiaga di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah karyawan tadi sempat menuturkan kepada kami awak media bahwasannya sejak pukul 7:30 pagi tadi para karyawan ini tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan masing-masing dan hanya diperbolehkan untuk menunggu di area lobi dan juga di area luar gedung Badan Gizi Nasional. Kalau dilihat saat ini memang dari pihak Kejaksaan Agung, tim penyidik masih terus melakukan penggeledahan di area dalam, namun kami belum mengetahui secara pasti di lantai berapakah yang dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Semenjak dilakukan pencopotan yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, memang sedari malam tadi pada pukul 1:30 dini hari kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung PLH Kapus Penkum Kejagung Muhammad Jeffrey juga tengah membenarkan bahwasannya hari ini tengah dilakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Namun ia tidak memberikan informasi secara detail penggeledahan di kantor BGN ini terkait perkara apa. Namun belakangan ini memang pemerintah dan juga aparat penegak hukum tengah mengendus bahwa adanya potensi atau celah korupsi di program MBG yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah. Selain itu adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan kami akan terus mengonfirmasi kepada pihak Kejagung dan juga pihak Badan Gizi Nasional terkait penggeledahan yang masih berlangsung hingga siang hari ini dan mengabarkannya kepada Anda. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska yang ada di studio. Ya, terima kasih rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Oki Mahendra. Selamat bertugas kembali rekan-rekan kami, nantikan informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dadan digantikan dengan Nanik Sudaryati Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Teman-teman media yang kami hormati, bismillah.
Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, Nanik diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nanik memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi wakil satu badan pengentasan kemiskinan pada tahun 2024. Sementara sebelumnya pada tahun 2019, Nanik pernah menjabat sebagai wakil ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres. Saya pakai meja harusnya. Ya. Masang bulu mata loh ya. Mata loh ya. Mata loh ya. Mata loh ya. Masang bulu mata loh ya.
masak loh ya. Masang bulu masak loh ya. Masang bulu masak loh ya. Gizi Saya biasa kan biasa kan. Ya, pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional digeledah sementara karyawan BGN tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi kantor mereka sendiri. Para karyawan Badan Gizi Nasional masih diperkenankan untuk berada di kompleks kantor mereka, namun hanya sampai di area lobi saja, tidak bisa masuk ke ruangan kerja masing-masing. Para karyawan Badan Gizi Nasional sampai siang hari ini masih berada di area sekitar gedung Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sementara sejumlah karyawan BGN yang pagi tadi terlanjur memasuki gedung hendak bekerja di area kerja mereka, di ruangan kerja mereka, diminta untuk keluar dan menunggu di luar gedung BGN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Hal ini terkait dengan penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sejak pukul 1:30 dini hari tadi. Penggeledahan ini dilakukan setelah pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional dan ini digantikan oleh Wakil Nanik S. Deyang yang sebelumnya merupakan Wakil Badan Kepala Gizi Nasional. Setelah pencopotan Dadan Hindayana tadi malam, publik kembali dikejutkan dengan adanya penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung pada Rabu dini hari. Apakah penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi sang mantan kepala BGN? Dan lalu apakah dengan naiknya Nanik SD yang sebagai kepala BGN yang baru mampu membawa BGN ke arah yang lebih baik lagi? Mengingat program MBG adalah aset negara yang berharga. Langsung saja kita akan bahas bersama pengamat politik Muslim Arbi dan pakar ekonomi bisnis Muhammad Aliman Syahmi. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Muslim. Ya Pak Muslim, apakah yang lalu Anda sempat memberikan pernyataan terkait perlunya proses hukum bagi ex kepala BGN Dadan Hindayana. Nah, hari ini dini hari tadi sampai saat ini masih berlangsung Kejagung menggeledah gedung BGN. Bagaimana Anda melihat langkah pemerintah yang
Tampaknya bergerak cepat melalui pencopotan Dadan Hindayana sebagai kepala BGN dan jadi pintu masuk ke Jagung dalam upaya menjaga integritas lembaga ini. Ya, baik Mbak Prita. Jadi begini, ini dari awal kan masyarakat sudah teriak tentang tata kelola yang buruk masalah BGN. Ini kan menyangkut uang negara, kesejahteraan rakyat, ya kan, dan satu lagi itu perpihatan dan Prabowo terhadap rakyat. Tetapi pengelolaannya itu ternyata selama ini dirasakan masyarakat itu buruk. Nah, pada 1 Mei kemarin di depan buruh dan Prabowo bertanya bermanfaat tidak, ya kan, masalah MBG. Ya. Nah, apa jawaban buruh? Bergerak secara sama-sama tidak. Nah, ini kan satu sinyal, ya kan, bagi presiden. Satu koreksi langsung dari buruh, ya, dari rakyat, ya kan, tentang apa yang mereka merasakan selama ini tentang proses kerja BGN ini. Bahkan maaf, ya. Ya baik, saya beralih ke Pak Aliman. Pak Aliman, apakah tindakan bersih-bersih ini menjadi sinyal bahwa pemerintah sangat serius ingin memperbaiki tata kelola agar program gizi ini tidak jadi beban APBN? Tadi sempat dibahas oleh Pak Muslim bahwa sebelumnya program MBG ini sepertinya tidak terkelola dengan baik begitu. Apakah ini upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah? Baik, ini sebenarnya Mbak Priska ya, kalau menurut pandangan saya sebenarnya pemerintah sedang memberikan sinyal bahwasannya apa menjadi aspirasi masyarakat terkait dengan tata kelola MBG ini perlu menjadi sorotan serius. Jadi pada saat pergantian kepala BGN dan ini menjadi perhatian serius bagi publik tentunya, kita melihat bahwasannya BGN sepertinya harus beralih dari hal yang sebelumnya ekspansi, harus lebih fokus lagi ke dalam hal disiplin, yang dalam arti disiplin tata kelola, disiplin realisasi sampai pada disiplin perencanaannya. Nah, kalau kita lihat sampai saat ini kan tata kelola itu seperti tidak transparan, mulai dari hal penunjukan dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan komunikasi publik dari pihak dari BGN sendiri yang terkadang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tapi perlu kita ketahui juga MBG ini bisa menjadi sebuah proyek besar untuk kemanusiaan di Indonesia yang mungkin bisa menjadi pendukung di Indonesia Emas 2045. Tetapi kita harus betul-betul mulai kembali lah dalam hal tata kelola di sini. Ya. Gitu Mbak Prisca. Ya. Pak, apakah menurut Anda pola kerja ekspansi cepat yang dulu dilakukan di program makan bergizi gratis ini memang secara teoritis manajerial berisiko tinggi terhadap kebocoran anggaran? Atau aman-aman saja sebenarnya? Kalau masalah risiko ini kan sebenarnya kan terkait dengan transparansi juga nih Mbak Priska. Kalau sebenarnya terkait kebocoran, kalau selagi transparan sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Yang mendalam pandangan saya di sini ekspansi ini malah kemudian bisa semakin jauh penyimpangannya dari esensi dari MBG itu sendiri, yang dalam artian ini kan sebenarnya memang menyasar kualitas dari pembangunan sumber daya manusia di sini. Jadi kalau kita kembali kepada hal disiplin dalam hal disiplin tata kelola, rasanya nanti kita nggak akan menemukan lagi informasi tentang keracunan, tentang sebaran atau distribusi MBG itu sendiri. Itu Mbak Prisca. Apakah menurut pengamatan Anda ini ya, apakah digantinya kepala MBG ini berkaitan dengan mengembalikan tata kelola ini menjadi disiplin seperti yang Anda sebutkan tadi? Dalam pandangan saya seperti mungkin Mbak, kalau pergantian ini memang menjurus kepada disiplin, saya memang melihat kalau lihat dari kiprah dari Bu Nani Setiawan sendiri ketika melakukan penetipan sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwasanya memang pemerintah bisa serius untuk tata kelola di sini. Tetapi kembali lagi dalam hal tata kelola ini betul-betul harus berangkat dari hal transparansi itu lagi. Jadi kalau nggak transparan ya kita akan melihat ini akan terus menjadi program populis pada akhirnya. Kan itu di luar dari harapan kita sebenarnya Mbak. Ya, transparan seperti apa sih yang bisa dilakukan dalam program MBG ini? Mengingat ini kan melibatkan banyak pihak begitu dan
sebarannya sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke daerah-daerah. Transparannya seperti apa kalau secara manajemen seharusnya? Kita kembali ya Mbak, kalau dalam hal transparan tentu proses penunjukan vendor juga harus transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian transparansi dalam hal tata kelola hingga quality manajemennya. Kita melihat kalau berkenaan dengan kualitas makanan yang diberikan tentu tidak lepas dari pengawasan dari ahli. Kita kan mengharapkan peran ahli gizi di sini juga begitu sentral dan kemudian juga melibatkan ekosistem yang ada di daerah. Ya, kita perlu mengoptimalkan dinas kesehatan bagaimana, dinas pangannya bagaimana, kemudian terkait dengan rantai pasok juga kita perlu transparan. Kalau kita bisa melihat mengintegrasikan, ya kalau saya punya gagasan seperti ini, apa salahnya nanti pemerintah membentuk semacam ekosistem MBG atau ekosistem yang berhubungan dengan rantai pasok pangan publik itu. Jadi melibatkan seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat. Begitu, Viro. Baik, dengan digantinya Kepala MBG menjadi saat ini Ibu Nanik begitu ya, Anda melihatnya bisa tidak transparansi itu berjalan? Apakah Ibu Nanik mampu berdasarkan rekam jejak sejauh ini? Secara optimis saya bisa mengatakan Bu Naning bisa untuk itu, ya, untuk memberikan transparan gitu terkait dengan tata kelola. Namun harapan kita sebenarnya nggak cukup dengan Bu Nani yang saja ya, tapi seluruh pihak harusnya juga terlibat. Kan kita sudah mengetahui ya Mbak, kalau di keterlibatan pihak yang begitu sentral juga cukup kuat di sini. Tambah lagi sekarang ada pengawasan dari Kejaksaan Agung juga. Gitu. Ya Pak Aliman, seluruh pihak itu pihak mana saja? Ya mulai dari BGN itu sendiri, kemudian dinas di Kementerian Kesehatan, dalam hal keuangan, Kementerian Keuangan juga perlu lebih memperhatikan. Kemudian kita bisa melihat dari seluruh perguruan tinggi dalam hal ini intervensi, maksudnya kontribusi perguruan tinggi terhadap kualitas juga perlu dipatkan di sini. Terus menurut saya gitu. Baik. Bisa Anda sebutkan satu langkah konkret yang paling mendesak untuk pimpinan baru BGN supaya transparansi anggaran ini benar-benar terjamin? Sebenarnya audit sih Mbak. Sebenarnya audit secara menyeluruh terutama dalam hal SPPG di sini. Jadi ini itu yang pertama ya, audit. Yang kedua, harapan saya juga perlu memperbaiki komunikasi publik. Kan sering menjadi gaduh itu ketika informasi terkait dengan kasus keracunan dan kasus-kasus yang dalam artian menjatuhkan dari citra MBG itu sendiri. Jadi itu perlu ditindak lebih cepat dan perlu juga diinformasikan kepada publik mana SPPG ataupun pihak-pihak yang berhasil melakukan program ini. Baik. Kalau yang Anda lihat sejauh ini komunikasi publik dari Ibu Nanik sendiri yang sekarang menjabat sebagai Kepala BGN bagaimana? Kalau dilihat Bu Nani, sebelum ini saya rasa cukup bagus untuk menyampaikan, terutama pada saat melakukan penindakan kepada SPPG nakal gitu. Cepat dan kemudian turun langsung, itu bisa menjadi sinyal bagus untuk kedepannya. Dan terkadang kan selama ini saya bukan hendak membahas ke belakang ketika Bu Nani bertindaknya seperti yang seharusnya, kita melihat komunikasi yang kadang blunder dari kepalanya. Itu yang menjadi persoalan kita selama ini sih Mbak. Ya, apakah komunikasi publik yang kurang lancar, kurang baik dan tadi Anda sebutkan menyebabkan blunder ini mempengaruhi juga program BGN itu, program MBG itu sendiri? Sekarang kayak gini, pada masyarakat kan menginginkan ini kan terrealisasi dengan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Presiden juga di awal. Tapi ketika ada sesuatu yang menimbulkan hal sensitif, mulai dari pengadaan, kemudian tanggapan pada saat adanya keracunan, dan kemudian terlalu mengedepankan angka, itu sebenarnya menimbulkan sesuatu yang kegaduhan juga di tengah masyarakat. Terlepas ada juga penyampaian-penyampaian yang terkadang menimbulkan kepanikan juga di tengah masyarakat. Jadi sebenarnya ketika komunikasi publik itu betul dikelola oleh BGN, rasanya masyarakat bisa mendukung program yang dalam artian juga didukung oleh anggaran yang besar ini. Baik, tadi Anda sempat menyinggung soal ini anggaran yang besar sehingga diharapkan masyarakat mendukung. Kalau sejauh ini menurut pengamatan Anda, apakah masyarakat dukungannya saat ini seperti apa dari masyarakat?
Kalau saya berangkat dari hasil riset saya pernah membaca riset dari indikator politik yang dari Prokurator hari tadi, secara kepuasan itu kan masyarakat untuk cukup puas ya dengan program BGN. Tetapi kan ada data terkait dengan kecurigaan terkait korupsi. Kan Mbak juga pernah lihat data terkait dengan hasil yang disampaikan oleh indikator politik itu. Jadi masyarakat puas, tetapi ada sesuatu hal yang sifatnya bertolak belakang. Seharusnya kalau masyarakat puas tentu ada kepercayaan yang tinggi terhadap program ini. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya mempertemukan itu kepuasan dengan kepercayaan masyarakat. Itu kan idealnya seperti itu. Baik, Pak Liman Syahmi, pakar ekonomi bisnis, mohon ditahan dan tempat di tempat dulu. Kita akan menyaksikan ke live dari Kejaksaan Agung untuk informasi terkini dari sana.